Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Firdaus dengan NIM 241091131037 dari PSKPS Angkatan 2024. Yang terhormat dosen pengampu saya yaitu Dr. Osiliandri, Magister Kesehatan. Baik, untuk di video kali ini jadi saya ingin menjelaskan tentang kuliah saya yaitu Skill Lab tentang interpretasi EKG. Oke, next slide. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas tentang interpretasinya, tentunya kita harus mengetahui apa itu EKG. Jadi untuk EKG sendiri yaitu sebuah alat medis yang berguna untuk menangkap dari aktivitas kelistrikan jantung. Singkatnya dia itu adalah singkatan dari elektrokardiografi, yang merupakan rekaman dari aktivitas kelistrikan pada jantung kita yang ditangkap melalui alat yang bernama elektroda yang ditempelkan di beberapa bagian tubuh kita seperti tangan, bagian dada, dan juga bagian betis. Jadi untuk EKG itu sebenarnya dia tidak melihat dari bentuk strukturnya, namun dia dapat melihat dari aktivitas kelistrikan jantung, dan juga dia tidak menghantarkan listrik, namun dia itu menangkap kelistrikan tersebut. Mungkin sering disalahpahami soal ini. Terus untuk EKG sendiri, dia itu fungsinya itu sangat penting, yaitu untuk mendeteksi kelainan pada jantung seperti aritmia, iskemia, infark miokard, gangguan elektrolit, hingga mungkin efek dari efek samping obat. Jadi untuk alat EKG ini dia itu sangat krusial, terutama di UGD biasanya. Untuk EKG sendiri, dia itu bekerjanya melalui prinsip depolarisasi dan juga repolarisasi dari sel jantung. Untuk depolarisasinya sendiri, dia itu akan menyebabkan kontraksi pada atrium maupun ventricle jantung. Sedangkan untuk repolarisasinya, dia itu ada fase relaksasi atau fase setelah keduanya melakukan kontraksi. Oke, untuk selanjutnya, untuk peletakan EKG bisa kita lihat di sini. Untuk V1 dia diletakkan parasternal dextra, terus untuk V2 dia berada di parasternal sinistra. Untuk V4 dia berada di mid clavicula. Untuk V3 itu berada di antara V2 dan V4, sorry. Terus untuk selanjutnya, untuk V5 nya dia tuh di mid axilla. Untuk V6 dia berada di sebelahnya juga. Untuk bagian V4, V5 dan V6 dia itu berada sejajar. Terus untuk elektrodanya sendiri dia berada di RA di tangan kanan, LA di tangan kiri, terus turun ke LL di betis kiri, terus turun terakhir di betis bagian kanan atau RL. Next slide. Jadi ada beberapa langkah-langkah untuk menentukan dari interpretasi EKG. Yang pertama yaitu perhatikan tentunya identitas sang pasien, karena kita tentunya tidak boleh salah dalam mengetahui identitas pasien. Setiap pasien itu berbeda-beda untuk interpretasinya. Terus selanjutnya kita dapat menentukan dari frekuensi jantungnya, apakah normal, apakah dia menggunakan irama sinus atau tidak, normal atau tidak, bisa kita lihat. Terus untuk ketiga, lihat irama jantung. Keempat, tentukan aksis atau sumbu QRS nya. Untuk kelima, tentukan normal tidaknya gelombang P. Yang keenam, ukur interval dari PR nya. Untuk ketujuh, tentukan normal tidaknya QRS. Untuk kedelapan, lihat dari segmen ST nya apakah ada terjadi elevasi atau tidak. Terus untuk yang ke-9 bisa kita lihat tentukan normal tidaknya gelombang T. Yang ke-10 kita dapat hitung interval dari gelombang QT. Oke, next slide. Kita langsung saja masuk ke bagian kelistrikan jantung itu. Jadi untuk kelistrikan jantung sendiri dia itu bermula awalnya itu di SA node. Jadi SA node ini dia itu merupakan penyumbang terkuat untuk kelistrikan jantung.
S-anode itu singkatan dari sinoatrial atau sinoatrial. Terus untuk selanjutnya di sini ada namanya atrioventricular atau AV node. Selanjutnya ada yang namanya left bundle branch dan juga right bundle branch. Terus yang terakhir ada namanya selaput Purkinje. Jadi untuk urutannya pertama dia itu untuk depolarisasi yang pertama yaitu dari atrium yang dilakukan oleh S-anode, karena S-anode ini letaknya sangat dekat dengan atrium. Dia tuh sangat cepat. Jadi untuk atrium itu langsung berkontraksi setelah dia menangkap sinyal dari S-anode. Nah, setelah itu dia akan turun ke AV node. Kenapa dia harus turun dulu ke AV node? Bukan langsung saja, misalnya kan listriknya cepat. Kenapa nggak langsung aja ibaratnya? Nah, itu dikarenakan jantung itu mempunyai sistem di mana dia itu secara bergantian, ibaratnya bergantian untuk melakukan kontraksi. Kan tidak mungkin ya untuk atrium itu dia tuh berkontraksi bersamaan dengan ventricle. Jadi otomatis dia akan berhenti atau diperlambat oleh AV node untuk persekian detik gitu. Jadi tepat setelah atrium memompa darahnya itu terus masuk ke dalam ventricle, baru dari AV node itu dia melalui right bundle branch dan juga left bundle branch itu menuju selaput Purkinje secara cepat, yang menyebabkan kontraksi yang sangat hebat pada ventricle untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi untuk gelombang-gelombangnya di sini diibaratkan untuk P ini dia itu adalah depolarisasi dari atrium. Terus untuk Q itu dia itu yang dari S-anode ke AV node-nya. Terus untuk R-nya itu dia itu adalah kontraksi yang hebatnya tadi, kontraksi ventricle yang hebat. Terus S-nya itu dia tuh yang apa ya namanya itu, yang setelahnya lah pokoknya. Nah untuk T-nya itu dia tuh ada masa repolarisasi dari ventricle atau setelah keduanya tadi itu melakukan kontraksi. Jadi dia tuh kayak masa relaksasinya. Intinya untuk P itu dia tuh adalah menunjukkan depolarisasi dari atrium. Untuk QRS dia tuh menunjukkan dari depolarisasi dari ventricle. Dan untuk T dia itu adalah repolarisasi dari ventricle. Oke, next slide. Jadi untuk selanjutnya ada irama jantung. Jadi untuk irama jantung itu yang pertama ada irama sinus atau irama normal. Jadi biasanya itu bentukannya itu ya adalah gelombang P tadi, dia tuh diikuti oleh gelombang QRS. Jadi pada sandapan 2-nya itu P-nya itu positif dan juga sandapan AVR-nya itu P-nya negatif. Untuk interval R ke R-nya juga dia reguler, dan untuk rata-ratanya itu dia 60 sampai 100 BPM untuk detak jantungnya per menit. Jika tidak sesuai dengan kriteria sinus normal, maka dapat kita pikirkan apakah gambaran EKG tersebut adalah yang pertama ada sinus namun takikardi. Jadi dia tuh bisa aja iramanya itu sangat cepat, yaitu sinus takikardi yang lebih dari 100 BPM untuk detak jantungnya, atau malahan bradikardi yang kurang dari 60 atau irama itu sangat lambat. Oke, untuk irama sinusnya namun dibarengi irama ektopit atau extrasystolik FSPAC, takikardi atau bradikardi. Oke, selanjutnya ada frekuensi jantung. Untuk irama sinus yang jarak R ke R-nya reguler, dia bisa dihitungnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, jadi untuk kotak-kotak besarnya ini dia itu bisa dihitung melalui pembagian saja. Misal untuk kotak besarnya ini kan ada 5. Nah, untuk setiap kotaknya itu tuh akan dibagi dengan 300.
Misal di sini ada 5 kotak, berarti 5 dibagi dengan 300, otomatis di sini maka tercatat ada 60 bpm. Jadi pada awalnya itu dimulai dari 300 bpm. Tapi tentunya EKG itu kan panjang ya. Jadi kita bisa menentukannya itu pasti tentunya ambil yang di akhir untuk menentukan hasilnya. Makanya jangan di skip atau terpotong untuk bagian kertas EKG-nya. Oke, next slide saja. Nah, ini untuk yang frekuensi jantung yang irregular. Untuk irregularnya itu kita dapat menghitung jumlah kompleks QRS-nya dalam 30 kotak besar. Jumlah kompleks QRS tersebut dikalikan 10. Misal di sini ada 12 ya. Ada 12 dari sumbunya. Nah, untuk itu dia tuh bakal dikalikan 10. Jadi 12 kali 10 otomatis 120 bpm. Ini berarti menunjukkan adanya takikardi atau irama jantungnya itu sangat cepat. Oke, selanjutnya yaitu ada aksis atau sumbu QRS. Jadi pada tubuh manusia itu sebenarnya untuk sumbu-sumbunya itu yang dipakai hanyalah sumbu normal, yaitu normal QRS axis atau yang menunjukkan warna pink di sini. Dia berada dimulai dari min 30 hingga dari AVL hingga AVF atau plus 90. Jadi pada tubuh manusia itu untuk listriknya itu pasti mengarah ke arah sana pada kondisi normalnya. Kecuali kalau kondisi tidak normalnya berarti yang seperti RAD dan juga LAD. Namun yang berbahaya itu yaitu extreme axis deviation. Ini berarti menandakan iskemia serius itu. Oke. Dan juga kalau seandainya terjadi pun biasanya itu jarang untuk RAD dan LAD ini, kecuali emang sadapannya itu ada kesalahan dalam pemasangannya. Biasanya dikarenakan kesalahan pemasangan aja sih untuk kebanyakan kasusnya, kesalahan pada interpretasinya. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk tadi. Jadi cara menghitungnya itu dimulai dari sumbu 1 tadi dan juga APF. 7 kotak, 3 kotak. Terus ada di sini 16 kotak, ada 1 kotak. Oke. Nah, itu. Ini untuk ini posisinya kan ini normalnya nih, cara hitung normal seperti itu. Jadi arahnya tuh yang ke arah pink tadi, di daerah-daerah pink. Di antara AVL hingga AVF. Biasanya normal di sebelah kiri seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penilaian gelombang P, QRS, dan T. Jadi untuk gelombang P, dia tuh tingginya tuh kurang dari 2,5 mm atau kotak kecil. Terus panjangnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Terus selanjutnya ada interval dari PR. Jadi untuk dari awal dia tuh berada dari awal gelombang P sampai awal dari kompleks QRS-nya. Untuk panjangnya sendiri dia tuh 3 sampai 5 kotak kecil untuk normalnya. Selanjutnya ada kompleks QRS, panjangnya itu kurang dari 3 kotak kecil. Terus untuk segmen ST, isoelektrik tanpa ada elevasi atau depresi, jadi dia lurus. Kecuali kalau ada kelainan seperti depresi atau elevasi, biasanya itu menandakan adanya STEMI biasanya untuk ST elevation ini, atau impak myokard bisa juga sih. Jadi untuk paling mudahnya untuk EKG ini sebenarnya menentukannya itu kebanyakannya tuh yaitu lewat ST ini. Selanjutnya ada gelombang T yang tingginya itu kurang dari 5 kotak kecil atau 5 lead. Oke, untuk 10 lead. Oke, selanjutnya
Di sini ada beberapa gelombang tambahan. Di sini ada gelombang U, di mana gelombang U ini merupakan gelombang patologi. Dia tuh setelah gelombang T, kayak jeda gitu, seringkali muncul pada kondisi tertentu seperti hipokalemia. Jadi dia tuh menandakan hipokalemia dan juga bradikardi untuk gelombang U ini munculnya. Terus selanjutnya ada interval QT. Jadi dia tuh kayak interval yang nge-skip gitu. Jadi langsung Q langsung ke T gitu. Jadi dia tuh berada dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T. Dihitungnya dengan rumus Bazet QTC sama dengan QT corrected. QTC sama dengan, di sini bisa dilihat untuk rumusnya. QTC sama dengan QT interval in seconds dibagi cardiac cycle in seconds dalam pangkat. Untuk QT nya sama dengan QT dibagi RR pangkat. Lanjut. Oke. Jadi untuk yang kasus pertama ini dia tuh adalah WPW atau Wolff Parkinson White. Jadi dia tuh untuk ciri khasnya itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada PR-nya itu intervalnya itu pendek, yaitu kurang dari 120 ms. Terus juga ada delta wave. Jadi untuk QRS-nya itu naiknya itu landai gitu untuk awalannya. Dan juga bentukannya itu sangat lebar untuk QRS-nya. Intinya tuh kayak ada tanjakan gitu. Kayak ada tanjakan nurun sebelum QRS-nya gitu. Ya ibaratnya tuh kayak dia tuh awalnya tuh pelan kayak landai, tiba-tiba naik tajam. Biasanya itu ada jalur listrik khusus sih, kayak aksesori pathway-nya itu. Terus juga dia tuh bisa bikin APRT atau takikardi secara mendadak. Ini makanya sangat bahaya kalau untuk WPW ini dia tuh dikasih AP blocker, bisa mati orangnya. Terus selanjutnya ada EKG normal. Jadi untuk EKG normal ini ya ciri khasnya itu heart rate-nya ya 60 sampai 100, bisa kita hitung aja lah di sini. Ini bisa dilihat 1 2 3 4 5 60 kali seperti yang rumus sebelumnya, bisa kita lihat di sini. Terus untuk urutannya ya berurutan P, terus QRS, terus juga ada T, terus berulang-ulang aja udah. Kayak seperti normalnya. QRS-nya ya sempit, kurang dari 120 ms. Ya semua gelombangnya konsisten lah ibaratnya. Kalau mau lihat di lead 2 yang paling enak kalau mau lihat untuk irama sinusnya. Lanjut ke Oke, lanjut ke PFC atau premature ventricular contraction. Jadi dia itu untuk kontraksinya itu lebih cepat dari yang seharusnya. Untuk QRS-nya itu bisa kita lihat sendiri di sini, sangat lebar dan juga bentukannya tuh nggak sempit, kayak aneh aja gitu. Terus dia tuh apa ya, kayak nggak ada P, tiba-tiba langsung apa QRS-nya tuh ada gitu. Intinya kayak beatnya itu agak nyeleneh gitu, kayak agak lain lah. Tapi sebenarnya bisa aja sih normal kalau untuk orang biasa. Tapi itu tuh biasanya gara-gara orangnya tuh stres atau faktor dia tuh sering minum kopi atau teh gitu. Kalau 1 atau 2 kali aja biasanya normal aja sih sebenarnya. Kecuali kalau banyak baru itu bisa kita diagnosis sebagai penyakit jantung. Penyakit jantung tadi premature ventricular contraction.
Nah, ini selanjutnya ada ventricular tachycardia atau FT. Jadi ciri khasnya ini bisa kita lihat, visualnya pun terlihat ini seperti gigi atau seperti gergaji gitu bentukannya. Ini sudah pasti heart rate-nya itu lebih dari 100 sampai 250 bpm. Intinya ini melebihi BPM-nya orang normal biasanya. Terus untuk QRS-nya itu dia tuh lebar, QRS-nya lebar. Untuk P-nya itu kurang jelas di sini. Untuk ritmenya itu walaupun agak tidak bagus untuk kondisinya, tapi ritmenya itu tetap reguler atau burutan aja, kayak jelas lah ibaratnya, nggak ada yang ngeskip ya, tetap aja pada tempatnya. Untuk takikardi ini dia tuh berbahaya sih sebenarnya, karena dia tuh bisa menyebabkan henti jantung, dan juga untuk pasiennya kalau tidak stabil bisa juga menyebabkan shock atau defibrilasi yang setelah itu mungkin kalau untuk penanganannya ya kita lakukan CPR atau apa gitu. Oke, lanjutnya kita ke infark miokard. Jadi untuk T-nya itu tinggi, menandakan hyperakut. Terus juga untuk ST-nya itu elevasi di sini. Seharusnya kan ST tadi dia tuh isoelektrik ya, jadi otomatis dia tuh bakal lurus, tidak ada elevasi maupun depresi. Namun di sini dia mengalami elevasi, dan akan ada iskemia, ada apa sih namanya itu, kayak tubuh itu kekurangan darah tandanya, kekurangan oksigen tandanya. Terus ada juga kadang ada Q patologi juga. Untuk T-nya itu ada inversi. Intinya tuh ST-nya itu bakal elevasi dan Q-nya itu bakal depresi, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada hipertrofi. Jadi untuk QRS yaitu sangat tinggi, melebihi pada biasanya. Terus juga untuk S di V1 dan R-nya itu S di V1-nya dan juga R di V5 dan V6-nya itu ukurannya itu besar. Biasa itu S di V1-nya dan R di V5 itu lebih dari 35 mm atau 35 kotak kecil. Dia bentukannya itu kayak apa ya, kayak gunung besar gitu nanti. Kayak gunung besar gitu. Biasanya itu dikarenakan akibat dari hipertensi yang cukup lama. Jadi otomatis jantung itu kerjanya berat dan juga ototnya menebal. Oke, selanjutnya ada STEMI inferior. Untuk ST-nya elevasi di sadapan 2, 3 dan AVF. Ada juga reciprocal depression di sadapan 1 dan juga AVL-nya. Intinya bagian bawah jantung itu seperti terangkat untuk gambaran visualnya. Ya, ini dikarenakan ya emang ada sumbatan aja di arteri koroner kanannya, bisa karena bradikardi ataupun dikarenakan ada hipotensi. Oke, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang terkait EKG ini. Jikalau ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian kata saya, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar di sini. Bisa aja di komen untuk masalah-masalah terkait EKG selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.